Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3, Saat Teduh bersama Bapak-Bapak Beriman. Hari ini kita akan belajar mengenai pergumulan Yakub di Sungai Yabok. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kawan sehati dalam Tuhan, setelah 14 tahun lebih Yakub di perantauan, dia tinggal di rumah Laban pamannya. Dia diberkati secara luar biasa dengan istri-istri dan anak-anak, serta harta benda ternak yang sangat banyak. Kini dia rindu tanah di mana dia lahir dan bertumbuh. Dia kangen dengan keluarga yang pernah dikhianatinya. Dia ingin pulang dan menikmati janji Tuhan di tanah janji. Perjuangan untuk melepaskan diri dari keluarga Laban tidak mudah. Karena Laban sebenarnya tidak mau Yakub dan anak-anaknya pergi daripadanya. Mengapa? Karena dengan kehadiran Yakub di rumah Laban, berkat Tuhan luar biasa dalam rumah Laban. Tapi berkat pertolongan Tuhan juga, akhirnya Yakub bisa keluar dari kungkungan kelicikan Laban pamannya itu. Dia pulang beserta anak-anak dan istri-istrinya dan seluruh harta benda yang dia miliki. Bagai seorang pahlawan yang pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang, kini Yakub pulang dengan membusungkan dada, berjalan tegap gagah dengan pemandangan ke depan, menatap dengan penuh harap. Tapi saat ingatannya tertuju kepada Esau kakaknya, ciutlah nyalinya. Bagai kerupuk keripik yang siap disantap tiba-tiba mengkeret melempem, tak bergairah dan tak enak tentunya. Berbagai upaya dipikirkan. Mulai dengan menyogok, memberi oleh-oleh kepada kakaknya. Strategi mendahulukan istri dan anak-anaknya untuk menemui Esau, supaya Esau tidak tega membunuhnya. Sampai strategi militer, orang-orang kuat mengelilingi dirinya, semua tak mampu meyakinkan dia untuk berhadapan dengan Esau yang pernah ditipunya mentah-mentah. Yang ada di benaknya, Esau pasti marah. Esau pasti masih dendam. Dia pasti menghabisi Yakub tanpa ampun. Yakub betul-betul tak ada jalan keluar, pikiran buntu. Bagai menembus awan gelap, tak tahu harus bagaimana dan kemana. Dalam situasi demikian, dia mengambil keputusan untuk menyendiri di tepi Sungai Yabok.
Di sana dia bergumul dengan Tuhan semalam-malaman. Dia tidak mau berhenti bergumul kecuali Tuhan memberkati. Tuhan pun akhirnya mau memberkati, tetapi Yakub harus berubah. Bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Inilah titik balik yang hakiki dari seorang Yakub menjadi Israel. Bukan sekedar namanya yang berubah seperti seseorang yang dibaptis dan ditambah namanya. Tetapi ini perubahan yang mendasar, perubahan lifestyle, perubahan menjadi manusia yang baru. Dahulu yang suka tipu menipu itu, kini diubah menjadi tentara Allah yang gagah berani. Kuat dalam menggumuli samudera kehidupan. Kawan sehati dalam Tuhan, pernahkah Anda begitu berat beban yang Anda pikul, sampai Anda merasa tidak ada jalan lain? Semua prediksi ke depan hanya jalan buntu tak menentu. Ketakutan berkecamuk menyelimuti seluruh sisi hidup. Lihatlah ada sungai Yabok, di situ Yakub bergumul dan menang. Temukanlah tempat di mana Anda bisa menyendiri dan bergumul dengan Tuhan. Tentunya tidak harus sungai. Tapi yang penting ada tempat di mana Anda bisa bergumul dengan Tuhan. Saudara di sana bisa memupuk tekad untuk terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus. Jangan berhenti sampai Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Mungkin masih ada perilaku yang busuk yang tersimpan dalam hidup kita. Entah itu berkenaan dengan diri sendiri, berhubungan dengan Tuhan, dan mungkin berhubungan dengan sesama. Bereskan masalah itu. Maka Tuhan pasti buka jalan. Dan kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan hati yang lega. Dalam tuntunan yang maha kuasa, mencapai perkenannya. Maka hidup kita dipenuhi dengan puji Tuhan dan haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Biarkan itu menjadi makanan rohani bagi kami untuk selalu mengingat dalam situasi yang sulit, menjepit, dan sepertinya tidak ada jalan lain. Tuhan terbuka. Ketika kami datang kepadamu, bergumul denganmu, Tuhan pasti menolong kami. Sama seperti Yakub yang bergumul di sungai Yabok. Akhirnya dia diubahkan dan dia diberkati. Kami mau Tuhan, Engkau mengubah kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang layak diberkati dan mendapat perkenanan daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.